Pasti kalian pernah mengalami ya, kalian sudah set up target, entah target marketing ataupun sales, tetapi kalian ketika mengejar itu justru malah targetnya ini rasanya itu nggak tercapai-capai. Bahkan kalian sudah di sampai level desperate ya, sehingga target ini itu rasanya kayak justru malah makin menjauh dari kalian. Nah, karena saking desperate-nya ini, kalian melakukan marketing yang bisa dibilang marketing bohong. Seperti apa itu? Contohnya, harga coret, tapi itu harga coretnya bohongan. Lalu diskon 50% hari ini doang, tapi besoknya itu masih diskon, atau terbatas 50 ataupun 100. Tapi ketika sudah tercapai di angka tersebut, ya besoknya masih ada lagi jumlah 50 sampai 100, atau acaranya cuma diadakan sekali ini aja, tapi besoknya ada lagi. Pokoknya kalian gara-gara desperate justru kalian melakukan hal-hal pembodohan bohong seperti itu. Padahal di luar sana ada orang-orang ataupun brand yang mereka tidak perlu melakukan hal-hal bodoh seperti itu tanpa ngoyo, tetapi justru malah customer cuan yang datang ke mereka. Kabar baiknya, kamu juga bisa melakukan ini. Halo Fusik Nation, kali ini kita di episode spesial yaitu tentang marketing dan vibrasi. Nah, bagian pertama aku mau menjelaskan dulu ke teman-teman apa itu tentang marketing dan vibrasi. Kalau dari marketing itu sendiri ya, aku mendefinisikan sebagai suatu proses komunikasi ya kepada calon customer ataupun calon buyer ya, yang tujuan utamanya nanti untuk menggiring ya, meyakinkan untuk beli penawaran kita, ya, meyakinkan penawaran kita yang endingnya nanti adalah di penjualan itu sendiri. Nah, sedangkan vibrasi ya, nah mungkin beberapa dari kalian itu masih kurang familiar ya dengan vibrasi ini. Apaan itu vibrasi ya? Nah, vibrasi itu secara pemahaman yang aku pahami itu adalah suatu ilmu yang mempelajari dan menjelaskan kesadaran manusia terkait perasaan kita yang bisa mempengaruhi realita manusia itu sendiri. Nah, kalian masih ingat ya dengan fenomena yang aku jelaskan di awal video tadi, yang pasti kalian juga pernah ya ataupun sedang mengalami fenomena tersebut. Fenomena tersebut itu menjelaskan bagaimana vibrasi manusia bisa mempengaruhi realita yang sedang kita jalani. Nah, maksudnya gimana ini? Nah, para pakar itu untuk menjelaskan fenomena ini menggunakan Map of Consciousness atau peta kesadaran dari David R. Hawkins sebagai acuan untuk mengetahui kondisi vibrasi yang sedang kita alami ya. Mulai dari perasaan malu ya sampai tercerahkan itu sudah dikategorikan sama Pak D. David R. Hawkins yang sudah almarhum. Mari kita lihat ya tabel tersebut. Ketika kalian melakukan proses marketing ya dengan menggunakan cara-cara berbohong tadi ya, itu seperti contoh di awal tadi ya yang berbohong tadi. Nah, posisi kalian itu ada di level desire ini ya. Kalian sedang menginginkan. Sedangkan menginginkan itu berarti kalian nggak punya ya. Nah, bahasa Inggrisnya di sini dijelaskan sebagai craving, kepingin yang kayak aku kepingin. Nah, itu. Oleh karena itu, ketika kalian mau mencapai atau menggapai target tersebut, itu rasanya berat. Karena memang energinya ada di level bawah. Nah, apakah pertanyaannya cara marketing yang seperti ini ya, yang level vibrasinya rendah itu bisa mendatangkan hasil? Oh, bisa ya. Cuman bisanya itu dengan ketentuan, yaitu hanya akan mendatangkan orang-orang yang memiliki vibrasi yang lebih rendah daripada kamu. Kalau misalnya kamu melakukan pembodohan, bohong-bohong, marketing yang bohong seperti itu ya. Hal ini ya, ini selaras kalau kita melihat fenomena di mana marketing yang bohong-bohong itu
entah kenapa, gimana caranya selalu mendatangkan orang-orang yang mohon maaf ya, kayak bodoh, nggak melek maksudnya itu bisa dikategorikan orang ini tuh nggak paham dengan motif sebenarnya yang dilakukan di marketing tersebut ya. Terus orang yang takut, mudah ditakut-takuti ya. Intinya orang yang mudah dibohongin itu pasti akan termakan dengan penawaran-penawaran yang bohong. Namun memang walaupun proses marketing seperti itu bisa dan biasanya itu mendatangkan orang yang banyak, tetapi biasanya endingnya itu tidak baik ya. Tidak baik untuk pelakunya sendiri ataupun untuk orang yang kemakan ya penawaran tersebut. Sebaliknya, proses marketing yang aku sebut lebih elegan berbeda dengan cara yang bohong tadi ya. Nah, ini memiliki proses yang lebih, aku nyebutnya lebih smooth. Nah, aku punya suatu istilah yaitu less effort more profit. Nah, aku suka banget dengan istilah ini. Nah, untuk kalian bisa melakukan proses marketing yang seperti ini ya, kalian wajib memiliki rasa percaya diri yang luar biasa, ya, percaya diri ke dirimu sendiri, ataupun juga percaya diri terhadap produk yang kamu jual. Nah, kalau dua hal ini kalian merasa susah untuk dikuasai, atau bahkan nanti endingnya tidak berhasil menguasai, ya jadinya gagal juga. Kepercayaan tadi itu bisa ada memang karena diri kalian ataupun produk yang dipasarkan itu memiliki value ya. Kalian memiliki suatu keahlian mungkin ataupun produk kalian yang memang dipercayai oleh market punya value ya kan. Nah, semakin tinggi value yang kalian miliki, nah berarti nanti market juga akan semakin mencari itu. Tetapi kalau proses komunikasi value-nya ini kepada market, kepada audiens, itu malah menggunakan vibrasi yang rendah. Nah, value yang setinggi apapun itu nanti akan gagal tersampaikan. Nah, kok bisa gitu? Nah, ini karena aku sudah membuktikannya ke diri aku sendiri, ataupun aku melakukan serangkaian penelitian mini ya ke orang-orang sekitar ataupun ke partner bisnis aku. Oke, sekarang kita sudah masuk ke bagian pembuktian ya. Awalnya aku bisa meyakini vibrasi itu bisa benar-benar memberikan impact ke kehidupan kita itu dimulai di tahun 2019 akhir. Pada saat itu aku mengikuti suatu acara digital marketing di mana di situ yang daftar jumlahnya ada ribuan orang se-Indonesia. Ajaibnya, ya nggak ajaib juga ya, pasti karena ada faktor tertentu ya. Itu aku terpilih dari ribuan orang itu, terpilih di antara 99 orang. Yeay! Itu pencapaian yang cukup luar biasa. Nah, di akhir acara digital marketing tersebut ya, itu kita diberikan suatu pelatihan yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali ya dengan digital marketing, tapi justru karena pelatihan tersebut itu berhasil mengubah kehidupan aku. Pelatihan apa itu? Jadi di malam terakhir itu kita diminta ya dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi kita diminta di dalam satu kelompok ada 5 orang, satu orang nanti maju diminta untuk mengutarakan suatu kalimat. Pada saat itu kalimatnya adalah pop me nggak cukup, tetapi menggunakan perasaan atau vibrasi marah, senang, dan sedih. Nah, sampai jam 2 malam, 2 pagi ya berarti, kita berlomba-lomba ya kan, ngomong itu ya di depan orang berlima. Jadi satu ruangan itu penuh dengan orang yang kayak latihan acting gitu ya. Nah, setelah berakhir di jam 2 itu ya, tebak aku apa yang nggak bisa menyampaikan? Sedih. Ya, jadi aku mengalami kesulitan menyampaikan sedih ya. Nah, dari pelatihan itu yang dari jam 10 sampai jam 2 pagi itu ya, aku menjadi lebih yakin bahwa ternyata vibrasi itu bukan cuma sekedar teori doang atau sesuatu yang tidak bisa kita rasakan secara langsung. Ternyata dari pelatihan tersebut kita itu benar-benar bisa merasakan teman atau partner kita itu ketika dia merasa sedih, merasa senang,
sedang merasa galau, itu bener-bener bisa kita rasakan. Rasanya tuh kayak ada, misal nih ngomong, tapi gak cukup. Nah, kayak gitu ya. Itu ketika menggunakan rasa marah, itu ada kayak rasa makdel gitu loh. Begitu juga dengan perasaan-perasaan yang lain. Nah, dari situ aku juga punya kesimpulan, berarti orang yang gagal jualan ataupun gagal mendapatkan suatu nominal tertentu, itu besar kemungkinan karena memang dirinya sendiri itu tidak merasa pantas. Dengan pemahaman itu tadi dan dengan pengalaman itu ya, nah aku ingin ya membuktikan bahwa partner bisnis aku ya itu apakah memang betul dia ini tidak merasa pantas berjualan ya. Karena kalau aku cuma berprasangka doang itu kurang baik. Aku harus bisa membuktikan itu. Karena pada saat aku membuktikan itu, di timnya dan dianya itu sedang mengalami masalah penjualan. Makanya ini adalah momen yang sangat tepat. Nah, pembuktian yang pertama yang aku lakukan adalah aku meminta partner bisnis aku ini untuk melakukan webinar secara live. Yang dimana di endingnya nanti ya atau tengah-tengah mau akhirnya itu teman aku ini aku minta untuk berjualan. Nah, ketika berlangsung ini aku monitori. Ketika proses webinar berlangsung, ini orang ketika menyampaikan itu rasanya ada rasa yang kurang percaya diri. Kayak kurang gitu aja ya. Intinya kayak kerupuk ya masuk ke soto, melempem gitulah ya. Nah, karena aku saking gedeknya, saking gatalnya, dan pada saat itu bahkan nggak terjadi penjualan, aku request, udah deh, di pertemuan yang berikutnya, di webinar berikutnya maksudnya, aku yang akan jadi host dan menggiring penjualannya. Dan boom! Pada saat aku mengambil alih webinar tersebut, ya terjadi penjualan 2. Sebelumnya tidak pernah sama sekali. Nah, aku merasa nggak cukup dengan pembuktian yang hanya 1 kali itu aja. Aku ingin membuktikan lagi, yaitu aku datang ke kantornya dia, ya. Itu aku meminta mereka satu tim itu untuk melakukan popping nggak cukup ya. Tetapi kata-katanya aku ganti menggunakan nggak closing, nggak profit ya pada saat itu. Nah, dan seperti kalian bisa dengar ya, di sini ya, partner saya ini mengalami kesulitan menyampaikan vibrasi. Jadi rasanya kayak hampa. Cuman ini tak blur ya. Dari 2 pembuktian yang aku lakukan ke partner aku, ya aku mengambil kesimpulan, oh berarti memang partner aku ini ya, memang dia ini tidak mau dan tidak memampukan dirinya untuk berjualan. Jadi ada suatu perasaan ya dia melabeli bahwa kalau jualan itu kurang baik di mata umum ya. Jadi dia memilih jalan ya nggak usah jualan, tapi yang penting bisnisnya jalan. Tapi nyatanya profitnya nggak bagus ya, walaupun ya yang penting orangnya tidak melakukan tindak penipuan ya, tapi profitnya nggak bagus. Jadi gimana tuh? Kalian ini lebih sering mendapatkan kemudahan ketika melakukan proses marketing ataupun sales, kalian itu wajib untuk percaya diri ya. Apapun yang kalian jual, pokoknya percaya diri all out aja ya. Dengan percaya diri, nah teman-teman bisa lihat ya, level vibrasi kalian itu ada di sini ya. Jadi kalian ada di sini dan ini cukup tinggi ya untuk bisa mempengaruhi yang ada di bawah ini. Yang kedua ya kan, setelah tadi percaya diri, kalian harus bisa mengkomunikasikan ya apa yang menjadi value kalian di diri sendiri ataupun di produk yang kalian jual itu, kalian komunikasikan dengan sangat antusias. Aku selalu mengibaratkan seperti kalian ini punya obat yang bisa benar-benar bisa menyembuhkan suatu penyakit. Kayak ini loh obatnya, ini pasti kamu bisa sembuh. Nah, misal seperti itu ya. Pokoknya benar-benar kalian antusias, tunjukkan ke market bahwa kalian membawa suatu produk yang value-nya itu sesuai yang mereka harapkan dan ini bagus. Itu harus benar-benar yakin. Last but not least, hindari banget yang namanya gimmick marketing yang kesannya itu membodohi, menipu ya. Oleh karena itu, produk yang kalian jual dan kalian sendiri itu memang benar-benar punya value. Jadi bukan yang produk yang aslinya busuk
tetapi kalian sok-sokan ya mengkomunikasikan ke market bahwa produknya itu bagus. Ya, itu adalah pembodohan ya. Nah, kalau di luar sana itu ada orang yang nipu ya, benar-benar nipu seperti tren-tren yang kemarin itu ya, yang trading-trading bohongan itu aja mereka percaya diri. Masa kalian semua itu yang punya skill yang bagus, produk yang bagus, masa kalian nggak percaya diri? Nah, goalnya adalah teman-teman ini agar target dengan kamu itu dipertemukan minimalnya ya. Ya, ini bisa menjadi mungkin karena apa? Karena kamu yakin. Dengan kamu yakin, maka kamu pantas dipertemukan dengan targetmu itu tadi. That's all folks untuk edisi spesial kali ini ya. Semoga bermanfaat dan ini 100% berdasarkan dari pengalaman Fusik. Dan kalau kalian lihat juga dari pertama kali aku bikin video sampai hari ini, pasti vibrasinya juga kelihatan ya. Dari dulunya yang ngomongnya nggak jelas ya, vibrasinya nggak kurang oke, sekarang bisa jauh lebih percaya diri. Nah, kalian yang bisa merasakan itu, kalian yang bisa ngejudge apakah yang aku omongkan ini berdasarkan pengalaman atau tidak ya. Oke, gitu aja untuk edisi spesial kali ini ya. Sampai jumpa lagi nanti di video yang berikutnya ataupun di series-series yang berikutnya. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.